Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semua, sehat ya? Alhamdulillah. Akhirnya saya kembali membuat sebuah video mata pelajaran bahasa Indonesia ya, setelah kurang lebih hampir setengah tahun ya, sekitar 5 bulanan ya, tahun kemarin lah ya, saya mengupload video. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, saya diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali menggunakan video pastinya. Nah, untuk materi pelajarannya atau mata pelajarannya masih sama ya, bahasa Indonesia pastinya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini untuk menemani hari-hari kalian yang menyenangkan ya, silakan simak video yang saya buat ini ya, jangan sampai gak disimak ya, nanti kalian rugi. Ya, karena ini berisi materi penting ya, yang mana ini akan menunjang dan juga menambah wawasan serta pengetahuan kalian pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini, yuk simak ya, perhatikan ya. Kita akan belajar tentang surat menyurat atau korespondensi. Nah, materi ini terdapat pada bab 6 di buku paket terbitan Erlangga dengan judul Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia ya. Terdapat pada bab 6 dan diajarkan untuk siswa SMP dan MTS untuk semester 2. Baik, nah pertanyaannya nih ya, mungkin antum sudah familiar atau sudah sering mendengar tentang surat ya. Surat ini terbagi menjadi 2, ada surat pribadi dan juga surat dinas. Itu yang akan kita pelajari pada video ini. Oleh karena itu silakan simak dengan ya. Jangan sambil main game, main TikTok ya, apalagi sambil tiduran terus akhirnya tidur lelap. Ya jangan ya. Meskipun kalian PJJ ya, tetaplah semangat untuk belajar. Simak video. Baik. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Ya, jadi surat itu adalah sarana komunikasi atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis. Ya, surat biasanya tertulis ya. Ada surat elektronik itu diketik ya, bisa di handphone, di laptop, di komputer, ya di PC pastinya ya. Nah, intinya tertulis lah ya. Ya, dikirimkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, surat seperti yang saya sampaikan pada awal video tadi terbagi menjadi 2, yaitu surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, apa itu surat pribadi dan surat dinas? Apakah perbedaannya? Apakah persamaannya? Kita akan membahasnya ya, sesuai dengan materi ya, surat pribadi dan juga surat dinas. Baik, kalau begitu, nah, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Nah, surat pribadi ini biasanya contohnya nih, surat yang ditulis dari kalian misalnya menulis surat kepada teman kalian yang ada di jauh ya, tempat tinggalnya, atau kepada keluarga, misalnya kalian merantau nih ya, jauh dari keluarga karena sekolah kan. Setelah itu kalian menulis sebuah surat kepada orang tua, kepada ayah ibu abi uminya yang ada di rumah ya. Nah, itu masuknya dalam surat pribadi. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari surat dinas. Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Surat dinas ini berbeda dengan surat pribadi pastinya ya, karena surat dinas ini merupakan surat yang resmi yang dibuat oleh suatu instansi. Kalau antum atau kalian pernah dapat ya, dan sering dapat ya, surat pemberitahuan misalnya dari sekolah atau dari pondok ya.
diberitahu tentang pembayaran, ya kan, angsuran, terus membayar SPP bulanan, atau informasi tentang libur, informasi tentang ulangan, atau ada informasi tertentu dari sekolah atau pondok. Nah, itu termasuk dalam surat dinas ya, atau surat resmi. Baik, kalau begitu tentunya hambar ya jika tidak diberi atau dijelaskan tentang contohnya juga. Nah, di layar sudah ada contoh dari unsur-unsur surat pribadi. Perhatikan ya. Ya, perhatikan ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bentuk surat pribadi. Yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat ya. Ya, tempat di sini berarti tempat antum di mana? Tempat kalian itu di mana tempat tinggalnya? Kalau ini di Jakarta, kalian bisa menuliskan Bandung, Semarang, Surabaya, gitu kan, Bogor, Bekasi. Nah, tinggal ditulis setelah itu tanggal ya, tanggalnya, setelah itu bulan, dan yang paling akhir adalah tahun. Nah, itu letaknya di pojok kanan atas. Nah, di bawahnya, nah, biasanya ditulis tuh tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya misalnya untuk orang tuaku tercinta ya, yang ada di contoh itu, yang ada di layar, di Yogyakarta. Nah, tujuannya misalnya kepada orang tua, kepada teman, kepada mungkin nenek, kakek ya. Setelah itu ditulis juga tentang berkaitan dengan alamatnya. Ya, jika tidak ada alamat lengkapnya, maka cukup dituliskan di kotanya atau provinsinya ya, Yogyakarta. Nah, setelah dituliskan tentang tujuan surat dan juga alamat yang dituju, berikutnya atau di bawahnya ya. Dan ini merupakan wajib ya hukumnya ya, yaitu mencantumkan atau menuliskan salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya kurang tepat ya untuk salamnya ya, karena disingkat WRWB ya, WRWB. Nah, lebih tepatnya langsung dituliskan saja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, kepanjangan dikit kok ya. Kecuali kalau panjang banget kayak jalan gitu kan, puluhan kilometer, nah baru antum ngeluh nggak apa-apa. Tapi selama kalau salam memang kewajiban kita adalah dengan menuliskannya secara lengkap. Itu lebih ahsan ya. Baik. Selanjutnya tentang isi surat. Nah, tujuannya untuk apa nih ya surat ini sebenarnya ya? Nah, misalnya menanyakan tentang kabar. Apa kabar Pak, Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, dibaca ya isi suratnya ya. Ini bergantung dengan tujuannya. Misalnya memberitahukan atau misalnya ingin memberikan sesuatu ya kan, atau mengabarkan sesuatu. Nah, itu termasuk dalam isi surat. Nah, ini bagian yang paling panjang nih ya dalam sebuah surat ya. Nah, jika sudah isi surat, selanjutnya adalah salam penutup ya, seperti salam pembuka ya. Ahsannya ditulis secara lengkap. Nah, yang dicontoh ini kurang tepat sebenarnya ya. Ini kurang tepat. Nah, yang paling bawah ini adalah identitas pengirim surat. Biasanya ditulis dengan pengirim, ya kan, atau seperti yang ada di contoh salam rindu, salam kangen dan lain sebagainya. Setelah itu yang di bawahnya adalah nama, ya, nama kalian pastinya ya, bukan nama teman, apalagi nama tetangga ya. Ya karena surat-surat kalian lah, masa pakai nama tetangga kan aneh nanti ya. Salam rindu, salam kangen, salam cinta, ya. Setelah itu dituliskan di bawahnya nama lengkap kalian, gitu ya. Baik, nah ini berkaitan dengan surat pribadi. Selanjutnya ada surat dinas. Nah, surat dinas ini nanti akan saya kirimkan lewat grup Telegram saja ya, karena kalau dipasang di sini nggak muat ya. Surat dinas itu panjang nanti ya. Iya, nggak muat slide-nya ya. Daripada harus kepotong kan, mending nanti aja ya anak kirimkan pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia di grup Telegram masing-masing pastinya ya. Baik. Itu terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Nanti akan beri hadiah ya pastinya ya, apalagi yang sudah subscribe nih ya.
Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya, karena nanti akan saya beri nilai plus ya bagi yang subscribe, pastinya begitu ya. Baik, kalau begitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya saya lebih semangat lagi buat videonya ya. Nah, mudah-mudahan antum bisa memahami video ini. Jika masih ada yang tidak paham, silakan tulis di kolom komentar ataupun di chat grup Telegram pastinya ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk selalu membaca, karena dengan membaca antum akan bertambah wawasan keilmuan dan juga pengetahuannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.